terima nikahnya Erina Sofia Gudono binti Muhammad Gudono dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillah. Kaisang Pangarep dan Erina Gudono sah menjadi pasangan suami istri usai menjalani prosesi akad nikah di Pendopo Agung Royal Ambarukmo. Persiapan terus dilakukan menjelang gelaran ngunduh mantu dan tasyakuran Kaisang Erina di Solo, Jawa Tengah, termasuk disiagakannya ribuan personel pengamanan. Di informasi lainnya, kebakaran menghanguskan puluhan toko di Samarinda, Kalimantan Timur. Dari ajang Piala Dunia Qatar, Maroko memberikan kejutan melaju ke semifinal usai mengandaskan Portugal di Stadion Al Tumama. Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali saya Dani Maulana hadir dalam program khusus Fokus Pagi Jokowi Ngunduh Mantu. Informasi seputar pernikahan putra bungsu Presiden Kaisang Pangarep dan Erina Sofia Gudono telah kami siapkan untuk Anda dan juga sejumlah informasi lain. Langsung saja kita awali informasi pertama pemirsa. Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep melangsungkan akad nikah di Sleman, Yogyakarta. Prosesi pernikahan berlangsung dengan khidmat dan penuh kebahagiaan. Saya terima nikahnya Erina Sofia Gudono binti Muhammad Gudono dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Prosesi akad nikah Kaisang Pangarep dengan Erina Gudono hari Sabtu di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta diawali dengan iring-iringan kereta kuda yang membawa mempelai wanita dari lobi Royal Ambarukmo menuju Pendopo Agung. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi, mewakili Presiden Joko Widodo menyerahkan mempelai pria untuk menjalani upacara akad nikah. Dene wos wigatosipun atur kula masrahaken calon temanten kakung anak Mas Kaisang Pangarep saperlu hanglampahi adicara akad nikah daup kalian anak ajeng Erina Sofia Gudono. Dalam pernikahan putra bungsu Presiden Joko Widodo ini, Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Basuki Hadi Mulyono menjadi saksi nikah dari Kaisang. Sementara Menteri Sekretaris Negara Pratikno menjadi saksi dari Erina. Saya terima nikahnya Erina Sofia Gudono binti Muhammad Gudono dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Usai mengikuti akad nikah, Presiden Joko Widodo yang didampingi Ibu Negara langsung mengungkapkan perasaannya. Senang, bahagia, lega, apalagi? Plong gitu ya Pak? Plong, senang, bahagia. Berdua lagi. Lega, plong, tinggal berdua. Tapi nanti tambah cucu-cucu. Hadiah. Kasih hadiah apa Pak? Hadiah cinta. Alhamdulillah semua lancar. Terima kasih semua pihak yang sudah membantu. Paling deg-degan prosesi yang mana Mas? Apa? Paling deg-degan. Semuanya. Hafalin dulu nggak Mas? Apa? Teksnya dihafalin dulu. Udah 6 bulan yang lalu. Mas kan Mbak Erina dipingit ya, terus tadi udah ketemu pas prosesi gimana perasaannya lihat Mbak Erina? Cantik banget. Setelah melangsungkan akad nikah, rangkaian pernikahan Kaisang Erina dilanjutkan di Solo, Jawa Tengah dalam acara Ngunduh Mantu. Tim Liputan melaporkan dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, ada yang menarik dalam rangkaian prosesi akad nikah Kaisang Erina kemarin. Dua cucu Presiden Jan Etes dan Sedah Mirah menjadi pembawa kotak cincin nikah. Kita simak prosesi tukar cincin Kaisang Erina. Ibadah ingkang dipun tindakaken salebeting mangun Bali Wisma. Kinurmatan munggang cincin pernikahan dikenakan oleh kedua mempelai.
Mas Kaisang akan memasang cincin untuk istri. Sebaliknya, Mbak Erina akan memasang cincin untuk suami. Tidak ada perhiasan yang lebih indah selain memiliki istri yang solihah. Demikian pula bagi seorang istri. Baginya tak ada perhiasan yang lebih berharga kecuali memiliki suami dan imam yang soleh. Cium tangan Erina untuk Kaisang, iringi dengan tepuk tangan dan doa selamat untuk Erina dan Kaisang. Ya, pemirsa, usai menjalani ijab kabul, Kaisang Pangarep dan juga Erina Gudono melanjutkan prosesi panggih. Nah, dalam prosesi ini pengantin baru diarak dengan menggunakan kereta kencana menuju ke Pendopo Agung Royal Ambarukmo. Tempat upacara akan diiringi dengan ladrang temanten. Diiringi ladran pengantin, pasangan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono menjalani prosesi adat panggih. Dalam prosesi panggih ini, Erina Gudono mengenakan busana kebaya berwarna kuning keemasan dengan tata rias Paes Ageng Yogyakarta. Saat Erina menunggu di Pendopo Agung Royal Ambarukmo, Kaisang Pangarep pun datang dengan menaiki kereta kuda menuju pendopo. Penyerahan pisang sanggan dari utusan keluarga Kaisang kepada Ibu Erina hingga prosesi kembar mayang dan cengkir pun mengawali kedua pengantin menuju tempat panggih. Saat keduanya bertemu, berlanjut upacara balangan gantal atau lempar gulungan daun sirih sebagai simbol kasih sayang, pengayom, dan tanggung jawab dalam keluarga. Selanjutnya, pengantin putri kemudian membersihkan kaki pengantin putra sebagai simbol Kaisang merupakan kepala keluarga. Setelah itu, pengantin kemudian menuju pelaminan diiringi oleh Ibu Sofi Gudono dan saudara laki-laki Erina Alen Gudono. Prosesi selanjutnya ialah Bubak Kawah Rucat, di mana Ibu Erina menyuapi kedua mempelai yang menandai hajat mantu pertama kali. Selanjutnya, Kaisang dan Erina melakukan prosesi tanpa kayat, yaitu Kaisang menuangkan ubi rampik kacar kucur yang diterima Erina dan lalu diserahkan ke ibunda Erina. Yang tak kalah penting yaitu prosesi dahar kelimah, yaitu penyerahan nasi kuning 3 kepal dari Kaisang untuk dimakan oleh Erina. Sofi Gudono dan Alen Gudono kemudian menyambut Joko Widodo dan Iriana Joko Widodo dan diantar ke tempat duduk sebelah kiri pengantin. Selanjutnya, pengantin menjalankan prosesi sungkem kepada kedua orang tua. Tim Liputan melaporkan. Sementara itu persiapan terus dilakukan menjelang gelaran ngunduh mantu dan tasyukuran Kaisang Erina di Solo, Jawa Tengah. Ribuan personel pengamanan dilibatkan untuk memastikan acara berjalan lancar dan aman. Sejak Sabtu pagi, puluhan karangan bunga memenuhi area depan Puro Mangkunegaran, Solo, Jawa Tengah untuk menyampaikan ucapan selamat atas pernikahan Kaisang Erina. Selain kesiapan lokasi acara dan dekorasi, persiapan pengamanan juga menjadi perhatian. Lebih dari 2.000 personil akan memastikan kelancaran acara dan keamanan dari para tamu penting yang hadir. Salah satunya di lokasi tasyakuran Kaisang dan Erina di Pura Mangkunegaran, pengamanan juga sudah terlihat. Personil Pas Pampres telah berjaga-jaga di akses masuk pintu utama atau pintu selatan yang menjadi satu-satunya akses masuk bagi tamu. Sementara untuk pintu keluar bagi tamu akan melalui pintu barat.
Sebanyak 32 anjing pelacak juga disiagakan di lokasi ini. Nantinya tamu yang hadir akan melalui alur pengamanan dan pengecekan metal detektor. Ya, bunga pikok ini yang akan menjadi hiasan sepanjang jalan menuju ke area utama resepsi ngunduh mantu Kaisang Erina di Puro Mangkunegaran. Memang ini menggunakan nuansa bunga berwarna putih dan juga hijau dari tumbuh-tumbuhan sesuai dengan tema dekorasi di Puro Mangkunegaran. Dan juga di bagian dalam atau bagian resepsi nanti sampai saat ini juga masih dalam proses dekorasi. Rusdi Maulana dan Eko Purwanto melaporkan dari Solo, Jawa Tengah. Dan kemarin, 1 hari menjelang prosesi ngunduh mantu Kaisang Erina hari ini, sebanyak 80 prajurit Mangkunegaran menggelar gladi resik untuk proses penyambutan kirap pengantin. Puluhan prajurit yang akan bertugas menyambut kirap pengantin Kaisang Erina melakukan gladi bersih di sepanjang jalan Diponegoro, Surakarta, Solo, Sabtu sore. Mereka adalah pelajar terpilih mulai dari SMP hingga mahasiswa serta anggota Sanggar Tari untuk menjadi prajurit Mangkunegaran. Gladi bersih dilakukan untuk memperagakan koreografi yang bertugas sebagai prajurit Mangkunegaran, yakni 40 prajurit laki-laki dan perempuan. Sementara itu, kirap akan melibatkan 80 prajurit Mangkunegaran dan 81 prajurit Kasunanan Surakarta serta 12 kereta kencana dan bendi yang ditarik 26 kuda betina. Sedangkan untuk kusir penarik kereta kencana dipilih anggota Babin Kamtibmas dari Polsek Kesugihan Polres Cilacap, Jawa Tengah. Jadi persiapan kami juga cuma melakukan olahraga saja. Namun kalau udah dari pola makannya sudah dirubah, terus dikasih kalsium, mineral, itu vitamin biar nanti di pas hari H tetap sehat, fit. Kereta kencana berwarna hijau akan membawa pasangan mempelai Kaisang Erina. Kereta tersebut merupakan kereta milik Presiden Joko Widodo. Loji Gandrung akan menjadi titik awal kirap menuju Pura Mangkunegaran yang akan menjadi lokasi tasyakuran resepsi pernikahan putra bungsu Presiden Joko Widodo. Tim Liputan melaporkan dari Solo, Jawa Tengah. Tidak hanya kirap kereta kencana, panggung kesenian rakyat juga akan menyemarakan acara ngunduh mantu Kaisang Erina. Tidak hanya itu, aksi bagi makanan gratis juga disiapkan bagi pengunjung yang datang. Sejumlah panggung disiapkan di ruas Jalan Slamet Riyadi yang menjadi rute kirap pengantin dan keluarga dari Loji Gandrung menuju ke Pura Mangkunegaran. Salah satunya berada di depan Loji Gandrung dan juga di Plaza Sriwedari. Lokasi ini akan menjadi panggung seniman lokal Solo yang akan menampilkan berbagai atraksi seni. Tidak hanya pentas seni, aksi bagi makanan pada warga Solo juga disiapkan. 8 buah stand di Sriwedari dan juga di Ngarsopura akan menjadi lokasi pembagian. Ada 16.000 porsi makanan gratis yang rencananya dibagikan dari 8 stand makanan di 2 lokasi tersebut. Sebagian besar produk makanan merupakan dari usaha milik Kaisang Pangarep. Sing duwe gawe wong Solo ya sing kecipratan ya harus wong Solo juga. Ya, sebisa mungkin orang Solo semua yang terlibat di sini. Nah, pemirsa, ribuan relawan Jokowi sedianya memeriahkan ngunduh mantu putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep dan juga Erina Gudono di Solo, Jawa Tengah hari ini. Para relawan sudah berdatangan sejak hari Sabtu dan mereka menginap di sejumlah tempat seperti di Asrama Haji Boyolali. Suasana Asrama Haji Donohudan Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah Sabtu siang ramai dengan relawan Jokowi dari Jabodetabek. Mereka sedianya meramaikan ngunduh mantu putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep dan Erina Gudono di Solo, Jawa Tengah 11 Desember ini. Sedikitnya 13.000 relawan Jokowi dari berbagai kota di tanah air akan ikut meramaikan acara ngunduh mantu Presiden Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Selain menginap di Asrama Haji Donohudan, mereka juga menempati editorium Kiai Haji Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan sebagai cadangan mereka sebagian ada di Terminal Tirtonadi Solo. Untuk mempermudah pergerakan dari penginapan ke Pura Mangkunegaran, para relawan yang sudah terdaftar ini akan menaiki 160 kendaraan bus. Ini teman-teman dari seluruh Indonesia, terus
khususnya kebanyakan yang dikomandani oleh teman-teman Korlap Pro Jokowi yang relawan dari nasional. 3 kali Pak Jokowi mantu itu, teman-teman relawan dari seluruh Indonesia hadir untuk ikut meramaikan dan mengayu bagio kepada mempelai. Relawan Jokowi yang menginap di Solo nantinya diterima kehadirannya di Pamedan Mangkunegaran pada sesi pertama pukul 9 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Yudianto melaporkan dari Boyolali, Jawa Tengah. Ya pemirsa, informasi seputar rangkaian acara Jokowi ngunduh mantu masih akan berlanjut. Namun sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Di antaranya adalah kebakaran yang menghanguskan puluhan toko di Samarinda, Kalimantan Timur. Fokus pagi Jokowi ngunduh mantu segera kembali. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi spesial Jokowi ngunduh mantu hanya di Indosiar. Dan pemirsa, kita awali informasi di segmen 2 kali ini. Puluhan toko di Sengkotek Loa Janan Ilir Samarinda, Kalimantan Timur terbakar. Tiupan angin kencang menyulitkan petugas damkar untuk melakukan pemadaman. Tiupan angin kencang menyulitkan petugas kebakaran untuk memadamkan api yang membakar 25 toko di Jalan Cipto Mangunkusumo, Sengkotek, Loa Janan Ilir, Samarinda, Sabtu siang. Di tengah kobaran api, pedagang berusaha menyelamatkan barang-barang mereka. Namun sayang, sebagian besar barang-barang mereka ikut terbakar. Taufik Hafizi, toko baju. Toko baju ya. Pada kebakar tuh kayak apa kondisi di dalam toko itu? Udah ngepul asap hitam. Asap hitam ya? Ada suara ledakan? Nggak ada ya? Toko posisi buka atau tutup? Tokonya di mana yang itu atau di sini? Yang terbakar. Itu kebuka. Posisi lagi buka ya tokonya ya? Dugaan awal kebakaran pertama kali terjadi dari toko pakaian. Namun, untuk memastikan penyebab kebakaran, pemilik toko menunggu hasil penyelidikan polisi. Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda, Kalimantan Timur. Sebuah rumah di permukiman padat penduduk di Pulau Gadung, Jakarta Timur hangus terbakar. Seorang penghuni rumah yang sedang berada di kamar mandi mengalami luka bakar serius saat berupaya menyelamatkan diri. Kobaran api dengan cepat menghanguskan bangunan 2 lantai di permukiman padat di Jalan Cipinang Baru 4 Pulau Gadung, Jakarta Timur pada Sabtu siang. Api membakar seluruh bagian dalam bangunan hingga nyaris merambat ke rumah warga lainnya. Meski akses mobil damkar ke lokasi sempat mengalami kendala, namun petugas berhasil mengendalikan si jago merah agar tidak terjadi perambatan. Kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik di lantai 2, kemudian percikan api mengenai material yang mudah terbakar. Anaknya sedang mandi di lantai 2. Tiba-tiba dia melihat api di lantai 2 tersebut, langsung dia teriak ke bawah. Langsung anaknya lari dengan tidak menggunakan pakaian ke bawah, langsung dia terbakar bagian punggung belakang yang cukup serius lah. Nah, orang tuanya, bapaknya langsung berteriak ke bantuan seluruh warga. Akibat insiden ini, 1 orang penghuni rumah dilarikan ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo karena mengalami luka bakar serius saat mencoba menyelamatkan diri. Sementara itu, api baru berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan menurunkan sedikitnya 10 unit mobil pemadam kebakaran. Tribo melaporkan dari Jakarta. Kita beralih ke informasi lainnya. Di kota Semarang, Jawa Tengah, puluhan pelajar bersenjata tajam nekat menyerang sebuah sekolah kejuruan. 1 orang diantaranya luka parah akibat bacokan senjata tajam. Siswa sebuah sekolah kejuruan di kota Semarang, Jawa Tengah ini langsung berlarian menyelamatkan diri saat ada penyerangan dari puluhan pelajar dari sekolah lain. Dalam rekaman kamera pengawas CCTV, para penyerang bersenjata tajam mengejar para siswa dan merangsek ke area sekolah di kawasan Jalan Atmo Dirono. Akibat penyerangan ini, 1 pelajar luka sabetan senjata tajam dan kini jalani perawatan di rumah sakit. Dugaan sementara penyerangan terjadi karena dendam lama. Untuk korban sendiri itu memang posisinya rencana mau pulang lagi pesan ojek online. Jadi posisi memang lagi menunggu ojek online. Tahu-tahu ada serangan dari sekelompok pelajar ya. Polisi yang menangani kasus ini langsung meringkus 4 pelajar yang diduga melakukan penyerangan.
Polisi juga menyita 4 senjata tajam jenis celurit sebagai barang bukti. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Seorang kakek di Purworejo, Jawa Tengah dilaporkan hilang setelah berpamitan untuk mandi di Sungai Bogowonto. Diduga korban terpleset dan terseret derasnya arus sungai. Petugas gabungan yang terdiri dari BPBD, Basarnas, dan relawan hingga hari Sabtu siang terus melakukan pencarian terhadap seorang warga berusia 71 tahun yang hilang di Sungai Bogowonto, Purworejo, Jawa Tengah. Pencarian dilakukan dengan menggunakan perahu karet dan penyisiran darat hingga sejauh 2 km. Korban dilaporkan hilang pada Jumat sore saat hendak berpamitan untuk pergi mandi di sungai. Diduga korban terpleset dan hanyut setelah tercebur di air yang dalam. Pihak keluarga akhirnya mendatangi tepian sungai dan menemukan celana serta baju korban yang digunakan saat berpamitan. Kini pencarian terhadap korban akan terus dilakukan petugas hingga 7 hari ke depan. Kami menerjunkan 2 tim, ya, ada 15 orang yang turun ke lapangan, terus bersama dengan Basarnas dan teman-teman relawan semuanya. Pada hari ini kami melakukan penyisiran di laut darat karena arusnya sangat deras. Diduga terbawa arus, ular piton sepanjang 4 meter ditemukan terjebak di drainase pelabuhan Capa Ujung di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Sementara itu di Bekasi, Jawa Barat, seekor ular jenis sanca kembang ditangkap petugas pemadam di pinggir Kali Bekasi saat membersihkan semak-semak. Yang penting jangan kabur ya, jangan kabur. Petugas pemadam kebakaran Kota Bekasi, Jawa Barat mengevakuasi ular sanca berukuran besar dari semak-semak pinggir Kali Bekasi di Jalan Hasibuan, Bekasi Timur, Jawa Barat. Ular jenis sanca kembang ini memiliki panjang 4 meter dengan berat diperkirakan mencapai 70 kg hingga menyulitkan petugas untuk menangkapnya. Usai ditangkap, ular sanca kembang dibawa ke kantor Damkar Kota Bekasi dan akan dikirim ke komunitas reptil di Jakarta. Kami mendapat laporan dari warga sekitar yang memang sedang bekerja di lingkungan bantaran kali. Alhamdulillah ular sudah bisa kita amankan. Sementara di Parepare, Sulawesi Selatan, ular piton sepanjang 4 meter yang ditemukan di drainase pelabuhan Capa Ujung. Ular terjebak di saluran air yang buntu dan tidak bisa melepaskan diri. Ular seberat 20 kg ini diduga terbawa arus air laut dan terdampar di dalam lubang. Binatang melata ini selanjutnya dievakuasi ke kantor Damkar untuk dilepas liarkan ke habitatnya yang jauh dari permukiman warga. Tim Liputan melaporkan. Ya pemirsa, informasi seputar rangkaian acara Jokowi ngunduh mantu dan informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Di antaranya adalah 2 korban bencana gempa Cianjur kembali ditemukan petugas. Fokus Pagi segera kembali. Anda kembali di Fokus Pagi spesial program Jokowi ngunduh mantu. Kita lanjutkan informasinya pemirsa, jumlah jenazah korban gempa Cianjur, Jawa Barat yang teridentifikasi di RSUD bertambah menjadi 157 orang. Sementara itu ketersediaan logistik di gudang BPBD Cianjur untuk ribuan pengungsi mulai menipis. Diperkirakan hanya untuk 2 hari ke depan. Warga pengungsi berdatangan ke gudang logistik di kantor BPBD Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Sabtu siang. Mereka sedianya mendapatkan kebutuhan logistik setelah menjalani verifikasi data. Ketersediaan logistik di gudang BPBD sendiri mulai menipis sebab pengungsi dari beberapa kecamatan sudah tak lagi menerima bantuan dari para relawan atau bantuan dari luar pemerintah. Warga pun kini terpaksa datang ke gudang logistik untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari mereka, mulai dari beras, makanan bayi, dan kebutuhan lainnya. BPBD setelah menampung nanti akan berkoordinasi dengan pihak BNPB untuk mencoba memverifikasi ulang, ya. Dan mudah-mudahan ini pun bisa diadopt oleh BNPB menjadi nanti data yang sebenarnya. Sementara tim DVI Polda Jabar kembali berhasil mengidentifikasi 2 jenazah korban gempa Cianjur. Kini jasad kedua wanita bernama Nenah 60 tahun dan Nengsi 40 tahun berada di kamar pemulasaran jenazah RSUD Sayang.
Dengan teridentifikasinya 2 jasad ini, jumlah jenazah korban gempa Cianjur, Jawa Barat yang teridentifikasi di RSUD Sayang bertambah menjadi 157 orang. Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Di peristiwa berikutnya, pemirsa, banjir akibat luapan Sungai Ciasem di Subang, Jawa Barat ini merendam ratusan rumah warga. Derasnya air banjir memutus jalan penghubung antar kecamatan. Kegiatan warga pun lumpuh. Petugas BPBD berupaya membantu warga yang nekat menerobos arus deras banjir yang menggenangi jalan penghubung antar kecamatan. Banjir akibat luapan Sungai Ciasem di Pantura, Subang, Jawa Barat juga merendam ratusan rumah warga. Warga hanya bisa menaikkan perabot ke tempat lebih tinggi dan membuat tanggul di depan pintu rumah untuk mencegah sampah dan aliran air masuk. Ini banjir diakibatkan luapan dari Sungai Ciasem yang dikirim mungkin dari hulu, sehingga akses jalan dan juga rumah-rumah pemukiman warga dari 6 dusun itu kurang lebih sampai ratusan puluh rumah dan juga berapa puluh hektar pesawahan yang terendam akibat luapan Sungai Ciasem ini. Ketinggian air berapa? Ketinggian air kurang lebih sekitar 50-70 cm. Banjir akibat luapan Sungai Ciasem di Pantura, Subang, Jawa Barat ini kian meluas di 3 desa. 1 dusun di Ciasem terkepung banjir hingga warga terjebak di rumahnya yang terendam air. Zainal Arifin melaporkan dari Subang, Jawa Barat. Dampak dari longsor tebing setinggi 50 meter di Ciamis, Jawa Barat ini menyebabkan belasan rumah dikosongkan penghuninya. Para warga memilih mengungsi ke rumah kerabat atau tetangga karena khawatir akan adanya longsor susulan. Longsor yang terjadi di Desa Indragiri, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat menyisakan kekhawatiran bagi warga. Karena sampai saat ini material tanah dan batu masih terlihat terbawa longsor. Akibatnya sebanyak 19 rumah telah dikosongkan oleh pemiliknya. Mereka mengungsi pada malam hari atau saat hujan turun. Sementara itu pada siang hari, para warga kembali ke rumahnya. Peristiwa longsor terjadi pada Kamis malam menyebabkan 4 rumah mengalami rusak berat karena tertimpa longsoran tebing setinggi 50 meter. Ini terkena nggak Pak? Tergerus juga ini Pak, rumah ini Pak? Ikut ngungsi nggak? Di sini ikut semua, nggak sampai rumah ini sampai ngungsi semua. Ada yang ke sana, ada yang ke sana. Ibu takut nggak Bu? Saudara takut. Itu kedengarannya sebelum belah dan seperti gitu. Oh gitu. Takut, jadi takut semua pergi. Para ngungsi ya. Sementara itu 3 rumah di Desa Bagjasari, Kecamatan Cikijing, Majalengka ambruk akibat longsor. Bagian belakang rumah tergerus longsor setelah kawasan ini diguyur hujan dengan intensitas yang deras. Beruntung pemilik rumah yang mendengar suara gemuruh sempat menyelamatkan diri sehingga tidak ada korban. Sepanjang hari Sabtu, warga bersama perangkat desa dan TNI bergotong royong membersihkan material longsor. Kita beralih ke informasi lainnya. Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, harga telur ayam di pasar tradisional masih di kisaran Rp32.000 per kilogram. Begitupun dengan harga sayuran dan bumbu. Harganya ikut naik lantaran permintaan masyarakat juga tinggi. Jelang Natal dan Tahun Baru, harga kebutuhan bahan pokok terus merangkak naik sejak sepekan terakhir. Harga telur masih tinggi di kisaran Rp32.000 per kilogram. Sebelumnya Rp26 hingga Rp28.000 per kilogramnya. Banyaknya permintaan masyarakat menjadikan harga telur tetap tinggi. Hari ini berapa? 32. Ya. Sebelum dari 28 kalau nggak salah ya. Naik dikit lah. Kenaikan harga mulai kapan? Naik, kayaknya udah semingguan loh. Begitupun dengan harga sayuran dan bumbu seperti tomat dan cabai juga melonjak naik. Bahkan, kenaikan harga tomat bisa mencapai 50% menjadi Rp26.000 per kilogramnya. Sementara harga cabai merah keriting naik Rp20.000 dan menjadi Rp70.000 per kilogramnya. Yang naik banyak itu tomat, brokoli, kembang kol, cabai rawit, naik bawang merah juga naik dikit, bawang putih mah biasa aja. Tomat katanya bisa 50% ya? Ya kalau yang mahal sekali baru kira-kira seminggu ini dah. Selain permintaan yang tinggi, cuaca buruk berdampak pada gagal panen hingga pasokan dan distribusi sayuran berkurang menjadi salah satu penyebab kenaikan harga komoditas tersebut.
Agisa Febila dan Marcelinus Agung melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih YPP SCTV Indosiar bersama Yayasan Bapak Bangsa atau YBB merenovasi rumah tidak layak huni bagi seorang ibu di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Pemilik rumah sangat gembira saat rumah yang sudah direnovasi akan diserahkan. Warga Jalan Yosudarso, Alok Timur, Kabupaten Sika ini senang dan bersyukur mendapatkan bantuan renovasi rumah dari YPP SCTV Indosiar dan Yayasan Bapak Bangsa. Eria Audaker mengaku sudah puluhan tahun tinggal di rumah reot dan tak layak huni bersama sang suami yang telah meninggal dunia. Atas bantuan yang diberikan, Audaker sampaikan terima kasih karena kini bisa memiliki tempat tinggal yang layak. YPP SCTV Indosiar YBB atas bantuan renovasi rumah kami yang sebelumnya tidak layak, sekarang kami menjadi lebih baik. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih, banyak nyaman, bersih dan sehat. Terima kasih banyak Tuhan. Bantuan renovasi rumah ini baru pertama kali ia dapat. Dirinya mengaku sangat senang karena kini tinggal di rumah yang nyaman dan terlindungi, apalagi di saat musim hujan tiba. Jonda Gomez melaporkan dari Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Ya, pemirsa, dari ajang Piala Dunia 2022 Qatar, Maroko memberikan kejutan melaju ke semifinal usai mengandaskan Portugal di Stadion Al Tumama. Kami segera kembali. Dipersembahkan oleh Pemirsa, satu tempat di babak semifinal Piala Dunia 2022 Qatar berhasil diraih Prancis setelah mengalahkan Inggris. Sementara itu, kekalahan tragis harus dialami raksasa Eropa Portugal usai dipaksa menyerah oleh 10 pemain Maroko. Kejutan Maroko di Piala Dunia 2022 Qatar masih terus berlanjut. Kali ini jawara Eropa 2016, Portugal juga harus takluk dari tim berjuluk Singa Atlas lewat skor tipis 1-0 di Al Tumama Stadium. Gol sematawayang Maroko tercipta di penghujung babak pertama lewat aksi Youssef En-Nesyri berkat kerjasamanya dengan Yahya Atiyar. Malapetaka bagi Maroko sebenarnya sempat terjadi saat Walid cedera diusir wasit pada menit 93 akibat kartu merah. Meski begitu, Singa Atlas tetap berhasil mempertahankan kemenangan hingga akhir laga. Kemenangan ini membuat Maroko jadi tim pertama dari zona Afrika yang berhasil menembus babak semifinal Piala Dunia. Sementara itu, kekalahan ini membuat sang mega bintang Cristiano Ronaldo menangis dan langsung pergi meninggalkan lapangan usai peluit panjang dibunyikan. Di laga lainnya, sang juara bertahan Prancis juga berhasil mengamankan satu tempat di babak semifinal Piala Dunia 2022. Keberhasilan ini didapat dari tim Ayam Jantan setelah mengalahkan Inggris 2-1 di Al Bayt Stadium. Pada babak pertama, Prancis berhasil unggul lewat tendangan keras Aurelien Tchouameni dari luar kotak penalti. Memasuki babak kedua, The Three Lions sempat samakan kedudukan melalui gol Hari dari titik putih. Kemenangan Prancis akhirnya dipastikan lewat tandukan dari Oliver Giroud. Hasil ini membawa Prancis melaju ke 4 besar dan akan menantang Maroko 15 Desember mendatang di Al Bayt Stadium. Ya, pemirsa, kemenangan Argentina melawan Belanda di babak 8 besar Piala Dunia 2022 Qatar disambut sukacita oleh para penggemar. Salah satunya adalah dengan merayakan di bekas rumah legenda sepak bola Argentina, Diego Maradona. Bekas rumah legenda sepak bola Argentina, Diego Armando Maradona, di Villa Devoto, Buenos Aires menjadi lokasi nonton bareng para penggemar tim Tengo kala Argentina berhadapan dengan Belanda di babak 8 besar Piala Dunia 2022. Pemilik baru rumah tersebut sengaja menggelar nobar dengan makanan dan minuman gratis. Bahkan sang pemilik sengaja menyediakan 100 kilo daging untuk memeriahkan acara tersebut. Rumah itu sebelumnya dijual pada awal tahun 2022 dan dibeli oleh seorang penggemar Maradona sebagai bentuk penghormatan kepada sang legenda.
La compré básicamente para que como no había comprador y le iban a tirar abajo para evitar que la casa del deportista más importante de la historia se mantenga de por vida, ¿no? Eternamente. Ini adalah kali kedua rumah seluas 1.200 meter persegi itu menjadi lokasi nobar setelah sebelumnya digelar saat Argentina melawan Polandia di fase grup. Di babak semifinal, Argentina akan melanjutkan perjuangannya dengan menghadapi Kroasia. Ya, sementara itu antusiasme warga mengikuti lomba bucin Piala Dunia 2022 Qatar terus menggelora di berbagai daerah. Tidak hanya mewarnai permukiman, warga juga melengkapi dengan bendera peserta dan juga ornamen Piala Dunia. Berbagai ornamen Piala Dunia 2022 Qatar menghiasi permukiman RT 14 Kampung Melak Ulu, Kabupaten Kutai Barat. Warga menyebutnya bucin Piala Dunia Kampung RT 14 Melak Ulu. Ide mendekorasi permukiman dengan nuansa Piala Dunia ini lahir dari semangat kegotong-royongan warga. Tentunya dengan kegiatan ini kami mengambil hikmah bahwa warga bahu-membahu dalam membuat kampung bucin ini, bergotong royong, mengeluarkan segenap tenaga, pikiran, dan kreativitasnya. Tidak sekedar menghiasi perkampungan, warga pun meramaikan gelaran Piala Dunia kali ini dengan lomba jalan santai dan tari kreasi. Sementara itu penduduk di kawasan Dok 9 Kali, Kelurahan Imbi, Kota Jayapura menghiasi permukiman mereka dengan cat warna-warni bernuansa bendera peserta Piala Dunia. Selain menuangkan kreativitas, warga juga ingin mengikuti lomba bucin Piala Dunia 2022. Untuk sponsor pun tidak ada untuk kami. Ini sumbangan sukarela dari warga masyarakat kami setempat di lingkungan RT ini. Untuk juara kami tidak terlalu berpikir ke situ, yang intinya kami ikut serta dalam memeriahkan Piala Dunia ini. Meski dengan biaya sendiri, namun warga senang dengan mengikuti lomba bucin Piala Dunia ini lantaran kampung mereka kini cerah berwarna-warni. Rian Tonai dan Amir Hamzah melaporkan dari Jayapura, Papua dan Kutai Barat, Kalimantan Timur. Dipersembahkan oleh Ya pemirsa, informasi berikutnya dari pekan ke-13 BRI Liga 1. Persib Bandung terus menunjukkan performa impresif di bawah asuhan mantan pelatih timnas Luis Mia. Maung Bandung berhasil mengemas 5 kemenangan beruntun saat mengalahkan Persebaya Surabaya. Sementara itu di laga lain, Persija Jakarta harus puas berbagi angka melawan Persik Kediri. Persija Jakarta berambisi memetik poin penuh saat menghadapi Persik Kediri yang merupakan juru kunci klasemen BRI Liga 1 di Stadion Jatidiri Semarang, Jawa Tengah, Sabtu malam. Unggul di atas kertas, nyatanya Macan Kemayoran justru tertinggal terlebih dahulu pada menit ke-8. Renan Silva berhasil menjebol gawang Andritani Adiasa setelah memanfaatkan bola liar hasil tendangan penalti. Persija berupaya membalas, salah satunya lewat peluang Abdullah Yusuf Helal di menit ke-12. Namun sontekannya masih bisa diselamatkan kiper Persik, Diki Yusron. Gol balasan tim ibu kota tercipta di menit ke-42. Sepakan keras Riko Simanjuntak menghujam deras masuk ke gawang Macan Putih. Pada babak kedua, Persija dan Persik tak mampu mencetak gol kemenangan. Skor 1-1 bertahan hingga akhir laga. Hasil ini membuat Persija tertahan di urutan kelima, sedangkan Persik tertahan di dasar klasemen. Di laga lain, Persib Bandung menjalani pekan ke-13 BRI Liga 1 menghadapi Persebaya Surabaya di Stadion Jatidiri Semarang, Jawa Tengah, Sabtu sore. Tampil dengan kekuatan terbaiknya, Maung Bandung langsung menggebrak lewat peluang Ciro Alves di menit ke-35. Namun tendangan kerasnya masih mampu dimentahkan kiper Hernando Ari. Terlalu asik menyerang, Persib justru dikejutkan lewat gol Persebaya yang dicetak Leonardo Lelis jelang paruh pertama berakhir.
Perubahan yang dilakukan Luis Mia di babak kedua dengan memasukkan Robbie Darwish dan Beckham Putra sukses membuahkan hasil. Permainan Pangeran Biru menjadi lebih bervariasi. Hasilnya terbukti, Ciro Alves berhasil menyamakan skor menjadi 1-1 melalui sepakan kerasnya di menit ke-63. Bomber andalan Persib David Da Silva menjadi penentu pada laga ini. Memanfaatkan kesalahan barisan belakang Green Force, Da Silva mencetak gol kemenangan Persib di menit ke-74. Skor 2-1 bertahan hingga laga usai. Dengan hasil ini, Persib meraih kemenangan kelima secara beruntun dan menempati urutan ke-7. Sementara Persebaya berada di posisi 10 klasemen. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih YPP SCTV Indosiar mengadakan kegiatan pemberdayaan masyarakat, yaitu pelatihan barista yang diadakan di Rusun Cipinang Muara. Pelatihan berlangsung selama 5 hari, serta diikuti 15 peserta yang berasal dari warga Rusun Cipinang Muara. Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih memberikan dukungan berupa pelatihan oleh Mas Danu dan Mas Gilang yang merupakan trainer barista bersertifikat. Mereka diajarkan bagaimana meracik hingga kopi siap disajikan. Selain diajarkan membuat kopi, dalam pelatihan ini juga diajarkan membuat makanan pendamping kopi. Harapannya kita ingin acara ini terus berjalan, program ini berlanjut. Terima kasih kepada YPP yang telah mensupport kegiatan ini sehingga banyak sekali generasi muda kita yang lebih bisa mengenal tentang kopi. Dengan pelatihan yang diberikan, para peserta berharap dapat membantu meningkatkan ekonomi keluarga. Harapannya bisa maju untuk masyarakat, berkembang dan berpenghasilan yang lebih baik untuk ekonomi keluarga masing-masing. Kita dapat ikut membangkitkan ekonomi masyarakat pasca pandemi COVID-19 beberapa tahun lalu, dan juga harapannya dengan pelatihan ini mereka bisa memberikan nilai tambah, menggerakkan kembali ekonomi mikro, dan juga memberikan manfaat minimal untuk keluarganya, dan tentu saja kalau ada manfaat di satu keluarga bisa memberikan manfaat multiplier efek untuk masyarakat secara keseluruhan. Pada kesempatan ini, YPP juga memberikan souvenir berupa mesin grinder kopi untuk menunjang peserta yang ikut dalam kegiatan pelatihan ini, sehingga dapat membuka usaha kopi sendiri. Herman Prastia dan Imam Rohman melaporkan dari Jakarta. Ya, pemirsa, informasi seputar ngunduh mantu Presiden Joko Widodo akan kami hadirkan sesaat lagi. Di antaranya adalah sedikitnya 13.000 lebih relawan Jokowi dari berbagai kota di tanah air ikut meramaikan acara ngunduh mantu Presiden di Solo, Jawa Tengah. Kami segera kembali. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi Jokowi Ngunduh Mantu. Ya, pemirsa, putra bungsu Presiden Kaisang Pangarep telah melangsungkan akad nikah di Sleman, Yogyakarta. Prosesi pernikahan berlangsung dengan khidmat dan penuh kebahagiaan. Saya terima nikahnya Erina Sofia Gudono binti Muhammad Gudono dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Prosesi akad nikah Kaisang Pangarep dengan Erina Gudono hari Sabtu di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta diawali dengan iring-iringan kereta kuda yang membawa mempelai wanita dari lobi Royal Ambarukmo menuju Pendopo Agung. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendi, mewakili Presiden Joko Widodo menyerahkan mempelai pria untuk menjalani upacara akad nikah. Dene wos wigatosipun atur kula masrahaken calon temanten kakung anak Mas Kaisang Pangarep saperlu hanglampahi adicara akad nikah daup kalian anak ajeng Erina Sofia Gudono. Dalam pernikahan putra bungsu Presiden Joko Widodo ini, Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Basuki Hadi Mulyono menjadi saksi nikah dari Kaisang. Sementara Menteri Sekretaris Negara Pratikno menjadi saksi dari Erina. Saya terima nikahnya Erina Sofia Gudono binti Muhammad Gudono dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Usai mengikuti akad nikah, Presiden Joko Widodo yang didampingi Ibu Negara langsung mengungkapkan perasaannya. Senang, bahagia, lega, apalagi? Plong gitu ya Pak? Plong, senang, bahagia,
Berdua lagi. Lega, plong, tinggal berdua. Tapi nanti tambah cucu-cucu. Hadiah. Ngasih hadiah apa, Pak? Hadiah cinta. Alhamdulillah semua lancar. Terima kasih semua pihak yang sudah membantu. Paling deg-degan prosesi yang mana, Mas? Apa? Paling deg-degan. Semuanya. Hafalin dulu nggak, Mas? Apa? Teksnya dihafalin dulu. Udah 6 bulan yang lalu. Luar biasa. Mas, kan Mbak Erina dipingit ya, terus tadi udah ketemu pas prosesi gimana perasaannya lihat Mbak Erina? Cantik banget. Setelah melangsungkan akad nikah, rangkaian pernikahan Kaisang Erina dilanjutkan di Solo, Jawa Tengah dalam acara Ngunduh Mantu. Tim Liputan melaporkan dari Sleman, Daerah Istimewa, Yogyakarta. Usai menjalankan ijab kabul, Kaisang Pangarep dan Erina Gudono melanjutkan prosesi panggih. Dalam prosesi ini, pengantin baru diarak dengan menggunakan kereta kencana menuju ke Pendopo Agung Royal Ambarukmo. Tempat upacara akan diiringi dengan ladran temanten. Diiringi ladran pengantin, pasangan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono menjalani prosesi adat panggih. Dalam prosesi panggih ini, Erina Gudono mengenakan busana kebaya berwarna kuning keemasan dengan tata rias Paes Ageng Yogyakarta. Saat Erina menunggu di Pendopo Agung Royal Ambarukmo, Kaisang Pangarep pun datang dengan menaiki kereta kuda menuju pendopo. Penyerahan pisang sanggan dari utusan keluarga Kaisang kepada Ibu Erina hingga prosesi kembar mayang dan cengkir pun mengawali kedua pengantin menuju tempat panggih. Saat keduanya bertemu, berlanjut upacara balangan gantal atau lempar gulungan daun sirih sebagai simbol kasih sayang, pengayom, dan tanggung jawab dalam keluarga. Selanjutnya, pengantin putri kemudian membersihkan kaki pengantin putra sebagai simbol Kaisang merupakan kepala keluarga. Setelah itu, pengantin kemudian menuju pelaminan diiringi oleh Ibu Sofi Gudono dan saudara laki-laki Erina Alen Gudono. Prosesi selanjutnya ialah Bubak Kawah Rucat, di mana Ibu Erina menyuapi kedua mempelai yang menandai hajat mantu pertama kali. Selanjutnya, Kaisang dan Erina melakukan prosesi tanpa kayat, yaitu Kaisang menuangkan ubi rampik kacar kucur yang diterima Erina dan lalu diserahkan ke Ibunda Erina. Yang tak kalah penting yaitu prosesi dahar kelima, yaitu penyerahan nasi kuning 3 kepal dari Kaisang untuk dimakan oleh Erina. Sofi Gudono dan Alen Gudono kemudian menyambut Joko Widodo dan Iriana Joko Widodo dan diantar ke tempat duduk sebelah kiri pengantin. Selanjutnya, pengantin menjalankan prosesi sungkem kepada kedua orang tua. Tim Liputan melaporkan. Ya, pemirsa, sehari menjelang prosesi ngunduh mantu Kaisang Erina, sebanyak 80 prajurit Mangkunegaran menggelar gladi resik untuk proses penyambutan kirap pengantin. Puluhan prajurit yang akan bertugas menyambut kirap pengantin Kaisang Erina melakukan gladi bersih di sepanjang jalan Diponegoro, Surakarta, Solo, Sabtu sore. Mereka adalah pelajar terpilih mulai dari SMP hingga mahasiswa serta anggota Sanggar Tari untuk menjadi prajurit Mangkunegaran. Gladi bersih dilakukan untuk memperagakan koreografi yang bertugas sebagai prajurit Mangkunegaran, yakni 40 prajurit laki-laki dan perempuan. Sementara itu, kirap akan melibatkan 80 prajurit Mangkunegaran dan 81 prajurit Kasunanan Surakarta serta 12 kereta kencana dan bendi yang ditarik 26 kuda betina. Sedangkan untuk kusir penarik kereta kencana dipilih anggota Babin Kamtibmas dari Polsek Kesugihan Polres Cilacap, Jawa Tengah. Jadi persiapan kami juga cuma melakukan olahraga saja. Namun kalau udah dari pola makannya sudah dirubah, terus dikasih kalsium, mineral, itu vitamin biar nanti di pas hari H tetap sehat, fit.
Kereta kencana berwarna hijau akan membawa pasangan mempelai Kaisang Erina. Kereta tersebut merupakan kereta milik Presiden Joko Widodo. Loji Gandrung akan menjadi titik awal kirap menuju Pura Mangkunegaran yang akan menjadi lokasi tasyakuran resepsi pernikahan putra bungsu Presiden Joko Widodo. Tim Liputan melaporkan dari Solo, Jawa Tengah. Sementara itu pemirsa, ribuan relawan Jokowi sedianya memeriahkan ngunduh mantu putra bungsu Presiden Kaisang Pangarep dan Erina Gudono di Solo, Jawa Tengah hari ini. Para relawan sudah berdatangan sejak hari Sabtu kemarin dan mereka menginap di sejumlah tempat seperti di Asrama Haji Boyolali. Suasana Asrama Haji Donohudan Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah Sabtu siang ramai dengan relawan Jokowi dari Jabodetabek. Mereka sedianya meramaikan ngunduh mantu putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep dan Erina Gudono di Solo, Jawa Tengah 11 Desember ini. Sedikitnya 13.000 relawan Jokowi dari berbagai kota di tanah air akan ikut meramaikan acara ngunduh mantu Presiden Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Selain menginap di Asrama Haji Donohudan, mereka juga menempati Auditorium Kiai Haji Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan sebagai cadangan mereka sebagian ada di Terminal Tirtonadi Solo. Untuk mempermudah pergerakan dari penginapan ke Pura Mangkunegaran, para relawan yang sudah terdaftar ini akan menaiki 160 kendaraan bus. Ini teman-teman dari seluruh Indonesia, terus khususnya kebanyakan yang dikomandani oleh teman-teman Korlap Pro Jokowi yang relawan dari nasional. 3 kali Pak Jokowi mantu itu, teman-teman relawan dari seluruh Indonesia hadir untuk ikut meramaikan dan mengayu bagio kepada mempelai. Relawan Jokowi yang menginap di Solo nantinya diterima kehadirannya di Pamedan Mangkunegaran pada sesi pertama pukul 9 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Widianto melaporkan dari Boyolali, Jawa Tengah. Dan untuk mengetahui situasi terkini Presiden Jokowi ngunduh mantu, sudah ada reporter Utri Farza dan juga Zulfikar Nagri di Mangkunegaran, Solo, Jawa Tengah. Ya, silakan laporannya Zulfikar dan Utri. Halo, selamat pagi Dani Maulana dan juga pemirsa. Sugeng Enjang, pemirsa dan juga Dani yang ada di studio. Luar biasa sekali nih, kita pagi-pagi sudah menyapa pemirsa ini Utri ya. Betul sekali, kami berdua berada di depan Pura Mangkunegaran, di depan gerbang masuknya, di mana Pura Mangkunegaran ini merupakan tempat jalannya resepsi nanti pada siang hari atau juga disebut acara ngunduh mantu Presiden Joko Widodo. Betul sekali. Nah, kalau berbicara resepsi ini kita menyebutnya juga tasyakuran walimatul ursi begitu ya, karena ini merupakan ucapan syukur sudah melakukan akad nikah kemarin di Yogyakarta. Nah, di pagi hari ini pemirsa, pada saat kita menuju ke lokasi ini untuk menyapa pemirsa semuanya, kita juga melihat beberapa warga sudah berkumpul karena hari ini bertepatan tanggal 11 Desember itu adalah hari Minggu, merupakan Car Free Day Utri ya. Ya, betul. Jadi warga sudah bersiap-siap untuk berolahraga. Nah, dan juga mereka tentu saja akan berkumpul untuk menyaksikan kirap kereta kencana yang akan berjalan dari Loji Gandrung menuju ke Pura Mangkunegaran dengan menempuh jarak 1,3 km. Nah, ini luar biasa sekali jaraknya 1,3 km dan kita melihat kirap dengan rangkaian kirap ini begitu panjang Utri. Ya. Ada 12 rangkaian kereta kencana yang akan ditumpangi pengantin kita yang berbahagia di pagi hari ini nanti, dan juga berserta keluarga, dan juga ada rombongan dari prajurit Kesultanan begitu. Panjangnya 120 meter. Panjang rangkaiannya ya? Panjang rangkaiannya 120 meter. Oke. Dan yang spesial adalah kereta kencana yang paling pertama yang ditumpangi oleh pengantin kita Kaisang dan Erina, di mana kereta tersebut adalah kereta khusus milik keluarga Presiden Joko Widodo dan akan dibawa oleh 6 kuda nanti. Ya, betul sekali. Nah, kalau di pagi hari ini pemirsa memang masih belum banyak nampak keramaian karena banyak petugas atau beberapa petugas yang masih berjaga di depan pintu masuk Pura Mangkunegaran ini. Kalau bisa disaksikan di belakang saya dan juga Utri, pemirsa, ini kita melihat petugas gerbang utama dan juga petugas juga mulai berjaga. Ini pintu masuk yang akan dilalui kereta kencana nantinya. Betul. Dan kalau bisa dilihat sedikit Utri, dekorasinya begitu cantik ya, secantik diri kamu juga pagi hari ini ya. Bernuansa putih dengan untaian janur dan juga sepanjang jalan masuk ke dalam
ini ada lengkungan janur ya. Iya, dan gerbangnya juga spesial, dicat, diperbarui lagi berwarna hijau dengan ada garis keemasan, Anda bisa lihat. Dan kemudian juga janur kuning sudah dipasang sepanjang jalan Diponegoro menuju ke Puro Mangkunegaran. Ya, tentu saja ini bukan hanya janur dan juga dekorasi saja yang menghiasi area Puro Mangkunegaran. Kalau pemirsa bisa menyaksikan, ini karangan bunga begitu banyak sekali yang sudah datang untuk membanjiri ucapan selamat kepada Kaisang dan juga Erina ya. Oke, dan mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Namun pemirsa jangan lupa untuk menyaksikan program spesial kita, Fokus Jokowi Ngunduh Mantu. Ya, pada pukul 5.30 usai Fokus Pagi. Betul sekali. Kita kembali ke Dani. Ya, terima kasih banyak laporannya Utri Farza dan Zulfikar Nagi dari Puro Mangkunegaran, Solo, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali ya teman-teman. Dan pemirsa, laporan tadi sekaligus menutup program spesial Fokus Pagi Jokowi Ngunduh Mantu hari ini. Tetap kencangkan protokol kesehatan dan usai Fokus Pagi jangan lewatkan untuk menyaksikan program khusus Jokowi Ngunduh Mantu. Mewakili tim redaksi serta kerabat kerja yang bertugas, saya Dani Maulana pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.